العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤتي الدنيا من يحب ولا من يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب رواه أحمد من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang karunia Allah yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bersumber dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la man yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia ini kepada siapa yang dicintainya dan juga kepada siapa yang tidak dicintainya. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang dicintainya. Di dalam hadis ini ada dua karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di dunia ini. Pertama adalah dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang tidak dicintainya. Dunia dan seluruh kenikmatannya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Allah berikan kepada muslim atau juga kepada non-muslim. Ini tanpa ada diskriminasi. Asalkan hamba itu mau melakukan hukum-hukum sunatullah yang terjadi di alam. Misalnya, kalau kita ingin kaya, kaya itu kan bagian dari dunia. Allah berikan, tapi hukum sunatullahnya dijalankan, rajin bau sawo, rajin bakar rajo. Tapi kalau kita mengharapkan dunia dan seluruh isinya tanpa menjalankan hukum-hukum sunatullah, itu mustahil. Jadi sia sajo namua bau sawo Allah beri. Siapa yang banyak berbuat maka dia banyak yang dapat. Itu namanya hukum sunatullah. Bapak Ibu, Ba ko banyak orang-orang non-muslim nan kayu di Indonesia ko ba. Ba ko Cino bisa kayu. Kanyo bukan non-muslim itu. Allah berikan kepadanya dunia.
Kekayaan. Apa sebabnya, Pak? Sebabnya inyo bau sau rajin pada awak. Celi awak umat Islam ku hari demi hari apa senyo kerajon, Pak, untuk mencari kebahagiaan hidupnya di dunia. Kalau duduk di lapau ilmu dia kian kemari nak tentu nak di kerajuan, bilo pun sampai kapapun nak bisa kayu tu, Pak. Bau sawo malih, maka bisa kayu. Teknologi kini yang paling maju di dunia aku adalah teknologi Yahudi. Israel. Ini bukan berarti kita melemahkan Islam, bukan begitu maksudnya. Mengapa mereka lebih maju dari kita? Mungkin mereka lebih giat berusaha. Mereka menambahkan pendidikan, banyak baraja. Akunya lebih maju dari awak. Kini teknologi Yahudi apa yang kita pakai, Pak? Google. Tanpa Google tidak ada gunanya internet. Google itu mesin pencarian data itu milik Yahudi. Facebook milik Yahudi. Ya kan? Yahoo milik Yahudi. Microsoft Office awak mengetik-ngetik itu milik Yahudi. Yang milik iman Islam mana? Mengapa Allah berikan kepadanya dunia? Sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Karena dia rajin berusaha, rajin bergerak, rajin belajar, rajin mencari ilmu. Allah berikan kepadanya dunia. Jadi kalau ingin maju yo rajin beraja, Pak. Awak jangan rajin membaca sekini umat Islam di Indonesia kok ada penelitian UNESCO 1000 orang umat Islam kok, Pak. Jangan bukan umat Islam lah. 1000 orang Indonesia kok kumpulan kok rajin membaca seorang. Bila Indonesia kok maju. Tapi kok main Facebook, main game, awak nomor 1. Tapi kok perkara membaca, baraja, jauh ketinggalan. Allah berikan dunia kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang tidak dicintai. Wala yu'til iman ila man yuhibbu. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang dicintai Allah. Nah, iman kolah karunia Allah yang paling besar. Iman inilah yang menunjukkan kepada kita kemana jalan surga. Iman inilah yang menunjukkan kepada kita kemana arah perjalanan kehidupan ini. Imanlah yang menunjukkan kepada kita siapa Allah yang kita sembah. Imanlah yang mendorong agar kita bisa sampai ke musaji. Bapak Ibu kalau nak do iman nak bisa tiba ke musaji ke doa. Bukan perkara orang bisa berjalan atau indah. Banyak orang yang pandai berjalan, kueknya, sehatnya, ndak tibonya ke musaji. Apa sebabnya, Pak? Ndak ada iman yang mendorongnya. Ada ndak orang lumpuh bisa ke musaji? Itu ada di Timur Tengah, Pak. Namanya Syekh Al-Asiri. Cari di internet nanti. Umur 77 tahun. Salat ke masjid 5 waktu selama 65 tahun. Ndak tinggal, Pak. Baca rohnya ke musajidnya. Bansui-ensui, bansuan-sua. Merayapnya ke musajid tiba. Bako bisanya tiba. Iman yang mengantarkan. Iman yang membuat kita ini bisa hadir dalam majelis ilmu. Aduh katua duduk di majelis ilmu itu iman. Bapak Ibu, awak jago malam, Pak. Ada orang jago malam 5 langkah tiba di WC, Pak. Manganyo pergi ke WC buang air. Sudah buang air lalu lihat. Ndak bisanya salat tahajud. Ruang basi, lapiak tabah.
Toilet 5 langkah dari kamar dia, Pak. Dalam kamar toilet ndak bisanya salat tahajud. Bako ndak bisanya, Pak. Ndak ada iman yang mendorongnya. Orang mambi ayah juga luak, Pak. Kasurau jo sulua. Bako bisa orang tibo. Jawabannya adalah imanlah yang mengantarkannya. Iman itu adalah karunia yang terbesar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan imanlah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Tidak bisa masuk surga kalau orang tidak beriman. Ya kan? Ini bisa orang kafir masuk surga. Bisa apa? Iman itulah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah, Pak. Bersyukur, Pak. Kalau Allah memberikan keimanan tu kawak kau menancapkan di doa, Pak, bersyukurlah. Itu karunia Allah yang paling terbesar. Walaupun dunia kau nak dapat dia, Pak. Sebab kalau awak mati, Bapak Ibu, dunia kau tinggal, Pak. Dunia seluruh isinya tinggal kalau awak mati. Tapi iman ketika awak mati, Pak, ndak habisnya dah. Iman itulah yang membimbing kita ke syurga Allah. Demikian, nasr minallah fasun karib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.